Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami adalah peserta Latsar CPNS BPSDM Regional Bandung Angkatan 19 Kelompok 3 dari Kabupaten Garut. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tentang analisis isu kontemporer mengenai proxy war. Namun sebelumnya, akan saya perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama adalah saya sendiri, nama saya Purwanto SM. Yang kedua adalah Saudara Akbar Nugraha SE. Dan yang ketiga adalah Ibu Eka Ambarwati SPD. Baiklah, kita akan masuk pada pembahasan yang utama, yaitu proxy war. Apa itu proxy war? Proxy war merupakan perang perpanjangan tangan yang dilakukan oleh satu pihak terhadap pihak lain dengan menggunakan pihak ketiga yang berasal dari dalam negara itu sendiri. Proxy war biasanya dilakukan dengan memanfaatkan potensi konflik yang terjadi di suatu negara untuk menciptakan instabilitas nasional. Ancaman proxy war di Indonesia. Proxy war tidak hanya terjadi di luar negeri saja, tetapi juga di Indonesia. Mengingat Indonesia sangat kaya akan sumber daya alamnya, maka tidak heran jika hal tersebut membuat banyak negara asing berebut untuk dapat menguasainya. Selanjutnya adalah identifikasi isu proxy war di Indonesia. Setelah dilakukan identifikasi oleh kelompok kami, ditemukan 3 isu yang cukup krusial untuk kami bahas pada presentasi kali ini. Isu yang pertama adalah upaya bangsa asing untuk merusak generasi muda melalui narkoba dan pornografi. Isu yang kedua adalah penanaman bibit paham radikalisme dan gerakan separatisme. Dan isu yang ketiga adalah penyebaran berita hoax agar terjadi distorsi informasi. Selanjutnya adalah tahapan pemecahan isu. Setelah sebelumnya kita identifikasi isu-isu yang akan kita bahas, maka tahapan selanjutnya yang pertama adalah analisis isu menggunakan metode pentahelix. Tahapan yang kedua adalah menapis isu dengan menggunakan metode USC. Tahapan yang ketiga adalah menganalisis masalah dengan menggunakan fishbone diagram. Tahapan yang keempat adalah analisis pemecahan masalah dengan menggunakan SWOT analisis. Dan tahapan yang kelima adalah menemukan alternatif pemecahan masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan mengenai isu proxy war dengan menggunakan metode pentahelix. Di sini saya mengambil 3 contoh isu. Yang pertama adalah isu upaya bangsa asing untuk merusak generasi muda melalui narkoba dan pornografi. Pada elemen government, pemerintah kurang tegas dalam menegakkan regulasi terkait narkoba dan pornografi di Indonesia. Termasuk belum adanya efek jera yang diberikan kepada para pengedar narkoba dan pengakses konten pornografi. Pada elemen akademik, yaitu kurangnya peran akademisi, pendidik, dan juga orang tua dalam mengawasi dan memberikan edukasi mengenai dampak narkoba dan pornografi, karena dampaknya akan menghancurkan generasi muda saat ini, bahkan sampai masa depannya. Selanjutnya adalah elemen bisnis, yaitu keuntungan dari bisnis peredaran narkoba sangat menggiurkan, bahkan memunculkan oknum-oknum yang menjadikannya sebagai komoditi, dan akhirnya banyak pihak yang terjerumus dalam peredaran narkoba. Pada elemen community, yang terjadi adalah masih rendahnya kesadaran masyarakat akan bahaya narkoba dan pornografi bagi dirinya sendiri, serta pengaruh dari lingkungan yang tidak baik, yang seringkali mengajak orang lain untuk memakai narkoba dan atau mengakses konten pornografi. Yang terakhir elemen media, yaitu kemudahan media sosial dan internet membuat semua orang dapat dengan bebas mengakses konten-konten pornografi, dan bahkan tidak sedikit yang menggunakannya sebagai media bertransaksi narkoba. Isu proxy war yang kedua adalah
penanaman bibit paham radikalisme dan gerakan separatisme. Pada elemen government, terdapat dugaan publik bahwa radikalisme yang memicu terjadinya gerakan separatisme merupakan kondisi yang sengaja diciptakan pemerintah untuk menutupi atau mengalihkan dari isu yang lebih besar. Pada elemen akademik, yaitu kurangnya sosialisasi dan pendidikan moral serta bela negara oleh para akademisi dan pendidik. Selanjutnya pada elemen bisnis, yaitu terdapat pelaku usaha yang memanfaatkan isu radikalisme untuk kepentingan bisnisnya. Pada elemen community, yang terjadi adalah radikalisme biasanya dibalut dengan berkedok agama, dan sasaran dari paham ini umumnya merupakan kelompok-kelompok masyarakat yang cenderung lemah imannya dan berada di daerah terpencil sehingga lebih mudah untuk didoktrin dengan paham tersebut. Dan dari elemen media, yaitu kurangnya integritas dari media dalam memfilter berita tentang radikalisme. Dan isu proxy war yang ketiga adalah penyebaran berita hoax atau berita bohong agar terjadi distorsi informasi. Dari elemen government, pemerintah perlu menegakkan hukum yang tegas mengenai Undang-Undang ITE bagi pembuat maupun penyebar berita hoax. Dari elemen akademik, yaitu kurangnya pembelajaran mengenai etika bersosial media yang baik dari para pendidik dan akademisi. Selanjutnya dari elemen bisnis, yaitu persaingan bisnis yang sangat ketat seringkali memicu persaingan yang tidak sehat. Di antaranya adalah dengan menyebarkan berita hoax untuk saling menjatuhkan lawan bisnisnya. Dari elemen community, yang terjadi adalah masih rendahnya literasi informasi digital masyarakat Indonesia sehingga cenderung mudah mempercayai segala informasi yang diperolehnya tanpa menelaah terlebih dahulu informasi tersebut benar atau salah. Dan dari elemen media, yaitu media sosial itu sangat mudah diakses dan sangat terbuka sehingga memungkinkan bagi siapa saja untuk menyebarkan suatu informasi tanpa memandang informasi tersebut benar atau salah. Langkah selanjutnya yaitu menapis isu. Alat bantu tapisan yang digunakan adalah metode USG. USG singkatan dari urgensi, seriousness, dan growth. Urgensi maksudnya seberapa mendesak suatu isu harus dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti. Seriousness itu berhubungan dengan seberapa serius suatu isu harus dibahas, dikaitkan dengan akibat yang akan ditimbulkan. Sedangkan growth berkaitan dengan seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani dengan segera. Berikut adalah tabel hasil menapis isu dengan menggunakan metode USG dari beberapa isu yang kelompok kami angkat, yaitu mengenai proxy war. Skala penilaiannya dimulai dari angka 1 dengan kriteria sangat tidak urgensi, sangat tidak seriousness, sangat tidak growth, sampai pada angka 5 dengan kriteria sangat urgensi, sangat seriousness, dan sangat growth. Dari tabel dapat terlihat bahwa yang mendapatkan peringkat 1 artinya isunya sangat mendesak adalah penyebaran berita hoak agar terjadi distorsi informasi. Setelah menapis isu, langkah selanjutnya adalah menganalisis masalah dengan menggunakan diagram fishbone. Diagram fishbone atau sering disebut juga cause effect diagram merupakan sebuah metode yang digunakan untuk membantu memecahkan masalah yang ada dengan melakukan analisis sebab dan akibat dari suatu keadaan dalam sebuah diagram yang terlihat seperti tulang ikan. Berikut hasil analisis masalah menggunakan diagram fishbone yang telah kelompok kami buat. Seperti yang tadi telah disebutkan bahwa diagram fishbone menunjukkan sebab akibat. Dari diagram fishbone ini dapat terlihat penyebab dari berkembangnya isu penyebaran berita hoak
terdapat 4 faktor utama. Yang pertama, surrounding, system, skills, and suppliers. Surrounding terdiri dari kurangnya minat baca, kurangnya kesadaran akan hukum, sedangkan sistem terdiri dari mudahnya akses internet, banyaknya media sosial. Skills terdiri dari rendahnya literasi informasi digital, tidak bijak dalam bersosial media, dan gagap teknologi. Sedangkan supplier terdiri dari netizen, pembuat berita hoak, user. Sampai pada akhirnya, faktor-faktor penyebab isu ini menjadikan berkembangnya isu penyebaran berita hoak. Pembahasan selanjutnya adalah analisis SWOT. SWOT analisis terdiri dari 4 elemen, yaitu yang pertama adalah strength atau kekuatan, yang kedua adalah weakness atau kelemahan, yang ketiga opportunity atau peluang, dan yang keempat adalah threats atau ancaman. Untuk elemen yang pertama adalah kekuatan atau strength. Di antaranya adalah yang pertama, pemerintah melalui Kominfo memiliki kekuatan untuk dapat memantau informasi yang beredar di masyarakat. Yang kedua adalah adanya payung hukum Undang-Undang ITE. Elemen yang kedua adalah kelemahan atau weakness. Di antaranya adalah yang pertama, masyarakat belum mampu dan mau untuk membedakan mana berita yang benar atau valid dan mana berita yang bohong. Yang kedua adalah media sosial dapat diakses oleh siapapun tanpa terkecuali, baik tua, muda, maupun laki-laki, perempuan, tidak memandang gender, agama, maupun ras. Untuk elemen yang ketiga adalah peluang atau opportunity. Di antaranya adalah yang pertama, banyak pakar IT yang aktif dalam menelaah berita hoax. Yang kedua adalah dukungan pemerintah untuk ikut serta memberantas hoax. Sedangkan elemen yang keempat adalah ancaman atau threats. Di antaranya adalah yang pertama, adanya oknum-oknum yang senang dan mengambil keuntungan dengan tersebarnya berita hoax tersebut. Yang kedua adalah adanya pihak-pihak tertentu yang ingin membuat instabilitas nasional dengan menyebarkan berita hoax. Pembahasan selanjutnya adalah alternatif pemecahan masalah. Alternatif pemecahan masalah didapatkan dengan mengkombinasikan antara satu elemen dengan elemen yang lain, yaitu S, B, O, dan T. Adapun alternatif pemecahan masalah yang pertama adalah strategi SO, yaitu pemerintah bekerja sama dengan masyarakat membuat forum khusus untuk mengidentifikasi dan mengatasi penyebaran berita hoax. Alternatif pemecahan masalah yang kedua adalah strategi WO, yaitu media diharapkan hanya menyebarkan berita yang berasal dari sumber yang kredibel agar masyarakat terhindar dari berita hoax dan informasi yang tidak benar. Alternatif pemecahan masalah yang ketiga adalah strategi ST, yaitu pemerintah memberikan edukasi kepada masyarakat baik melalui siaran televisi, radio, maupun media sosial tentang bahaya akan berita hoax. Sedangkan alternatif pemecahan masalah yang keempat adalah strategi WT, yaitu pemerintah menegakkan Undang-Undang ITE dengan menindak secara tegas para pembuat dan penyebar berita hoax untuk memberikan efek jera. Kurang lebih sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan, dan terima kasih atas perhatian dan atensinya. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.